Mengapa saat saya berharap Allah putuskan harapan saya? Banyak orang meminta kepada Allah, dijadikannya Allah itu sebagai karyawan perusahaannya. Kalau Allah memperkenankan keinginannya, dia katakan Alhamdulillah. Kalau Allah tidak mengabulkan doanya, dia katakan aku tak menyembahmu lagi ya Allah. Hubungan kita kepada Allah dibangun dengan dua cara. Yang pertama, husnuzan, berprasangka baik kepada Allah. Semua tindakan Allah adalah baik. Allah itu fa'alul lima. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Yang pertama husnuzan, yang kedua ridha. Hubungan kita dengan Allah itu dibangun dengan maqam ridha. Yang paling ridha itu siapa di dunia ini? Orang yang sudah mati dimandikan jenazahnya oleh penyelenggara jenazah. Itulah yang paling ridha. Sampai hari ini belum pernah ada jenazah melawan waktu hidupnya dicongkel. Sampai hari ini kalau ada orang memandikan jenazah, disiram pakai air dari kepala ke kaki, kaki kepala, belum pernah ada melawan. Begitulah kita ridhonya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita meminta kepada Allah itu bukan minal a'la ilal adna, tapi minal adna ilal a'la. Sama-sama bentuknya fi'il amar. Tapi kalau minal a'la ilal adna namanya amar, kalau dari adna ke a'la namanya doa. Kita ini amar atau doa? Doa. Banyak orang sekarang amar, taqabbal. Kan itu bukan doa, itu amar. Dia perintah Allah. Lupa dia maqamul abid wal ma'bud. Tak ingat dia maqamul makhluk wal khaliq. Kita ini ma'bud, kita ini abid, Allah itu ma'bud. Kita ini makhluk, Allah itu khaliq. Maka kita meminta kepada Allah, kalau ini baik ya Allah, maka berikanlah. Tapi andai tidak, maka jauhkanlah dia daripada aku. Kalau ini baik ya Allah, perkenankanlah, selamatkan aku. Jadi kalau ada orang merasa keinginannya dipupuskan Allah, berarti dia perlu memperbaiki cara pikirnya, mindset, main otak, set cara berpikir. Jangan kita paksa Allah untuk menyetujui apa yang kita inginkan. Jadi cara berpikir kita dua. Pertama husnuzan, yang kedua adalah ridho. Apakah Ustaz Somad selalu mengalami keinginan yang tak terwujud dia? Bagaimana cara Ustaz menyikapinya? Saya menyikapinya dengan husnuzan. Berarti Allah punya rencana yang lebih baik. Misalnya nanti adik-adik setelah tamat ma'had ali, menjadi Ustaz kabir, punya pimpinan pondok, menjadi pimpinan pondok pesantren, jadi syekh, jadi buya. Amin. Tapi al-Babini lalu ingin menikah dengan Khadijah. Ternyata Khadijah diambil orang lain. Apakah stres? Tidak. Husnuzan. Mungkin Allah ingin mengganti dengan Aisyah. Husnuzan kepada Allah, ridha kepada Allah. Jangan doanya, ya Allah dia diambil orang lain, maka matikanlah dia. Tulis di baju, kutunggu janda. Apa ini? Hubungan kita dengan Allah itu dibangun pertama husnuzan, bahwa Allah punya rencana yang lebih indah. Indah rencana, lebih indah rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ridha menerima ketetapan Allah. Man lam yarda bil qada'i, siapa yang tidak ridha menerima takdir, wa lam yasbir bi bala'i, siapa yang tak sabar menerima ujian, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Ada Tuhan selain Allah, maka kita ridha kepada Allah. Makanya sebelum matahari terbit kita katakan raditu billahi. Buka kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Kata Imam Qusairi, aku tahu kapan Allah ridho kepadaku. Dari mana engkau tahu kapan Allah ridho kepadamu? Ketika aku ridho menerima ketetapan Allah, disitulah aku tahu bahwa Allah sedang meridhoi aku.